Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min 'adzabillah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, fa ya ayyuhal ikhwah, aquthukum wa nafsi ala ta'atillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu syukri alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga. Pasti kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barokah ini, mari kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dan negeri kita Indonesia, agar Allah senantiasa melindungi dan memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, pesona Ramadan sudah kita tinggalkan. Namun masihkah nilai-nilai spiritual, pesan-pesan moral dan pesan emosional yang telah kita tunaikan di bulan Ramadan mampu kita bawa dalam kehidupan? Idealnya ibadah yang kita lakukan berathar, membekas dalam kehidupan kita. Wa likulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi taqwimi akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan moral atau akhlak seseorang. Vertikal akhlak kita kepada Allah makin menjadi pribadi yang bertakwa, khasyah, khauf dan mahabbah. Horizontal pada manusia, akhlaknya makin mulia, yaitu menjadi pribadi yang rendah hati, tawadhu, mengulurkan tangan, membangun nilai-nilai kebaikan. Nah, bagaimanakah hari ke depan? Tentunya amaliyah di bulan Ramadan hendaknya kita istimrorkan atau kita lanjutkan, agar kita termasuk hamba Allah yang senantiasa memiliki keutamaan, yaitu gelar terindah takwa dalam kehidupan. Sidang rahimakumullah, setidaknya ada 7 hal yang harus kita jaga dalam rangka kita membangun takwa. Pertama, menjaga sholat fardu yang 5 waktu. Rasulullah menyatakan, wala tatrukana sholatan maktubatan muta'ammidan
Fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'an minhu dhimmatullah. Jangan kau tinggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja, dia tidak akan mendapatkan jaminan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat bukan lagi sekedar kewajiban, tapi menjadi kebutuhan dan perlindungan untuk kita. Ini yang pertama. Yang kedua, tetaplah menjaga sholat berjamaah. Kita tidak lagi mengejar jumlah derajat yang 27, tapi ada pesan moral yang terkait di dalamnya, yaitu membangun ukhuwah Islamiyah yang kokoh di antara kita lewat sholat berjamaah. Rasul menyatakan, inna asqala sholatin alal munafiqina sholatil isya wa sholatil fajri walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang yang sudah terkena benih-benih kemunafikan, dia tidak mau lagi sholat isya dan sholat subuh berjamaah di rumah-rumahnya Allah. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan dalam 2 waktu tersebut, isya dan subuh, niscaya mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara merayap atau merangkak. Maka sholat berjamaah yang sudah kita tunaikan di bulan Ramadan bukan saja 5 waktu, tapi sholat tarawih, qiyamul lail, maka hendaknya kita lanjutkan, yaitu bersemangat untuk memakmurkan masjid dalam rangka kita sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah merutinkan sholat malam kita, qiyamul lail. Qiyamul lail sudah menjadi kebutuhan bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah menjadi amalan tetap, menjadi kebutuhan dan kerinduan, karena Allah akan meninggikan derajat hambanya senantiasa menegakkan menjaga sholat malamnya. Belum lagi sejumlah keutamaan asbab kita menegakkan qiyamul lail, maka Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Yang punya dosa minta ampun, Allah akan ampuni. Yang punya persoalan, Allah akan berikan jawaban atau solusi. Yang punya permohonan atau hajat, maka Allah akan mengabulkan hajat atau permohonannya. Rasulullah pernah mengkomplain, dulu fulan rajin sholat malam, tapi sekarang dia tinggalkan sholat malam. Maka bagi kita harus senantiasa kita istiqomahkan, yaitu qiyamul lail. Belum lagi amalan sholat sunnah yang lain yang memang sudah merupakan paket lengkap bagi kita. Rawatib, qobliyah, ba'diyah, yang 12 rakaat, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, sholat sunnah mutlak. Dan di saat kita memerlukan pilihan yang tepat, maka kita menunaikan, menegakkan sholat istiqamah. Maka sholat sunnah yang kita lakukan sesungguhnya adalah cara agar kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan salat-salat sunnahnya, amalan sunnahnya, maka aku semakin mencintainya. Hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu mendawamkan puasa sunnah. Usai puasa Ramadan, kita punya ruang mengawalinya dengan puasa di bulan Syawal. Mudah karena tidak harus mutatabi'atan atau berturut-turut, sepanjang masih di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyami dahri. Siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah berpuasa setahun penuh. Usai bulan Syawal nanti sudah menanti kita yang biasa kita lakukan, Senin Kamis, Ayamul Bid. Bertemu pula nanti kita yaitu di bulan Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, di bulan Muharram, 10 Muharram dan seterusnya. Maka puasa sunnah juga menjadi pengontrol penahan syahwat kita, mengendalikan keinginan kita yang buruk, insya Allah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah
bersedekah setiap hari. Sedekah juga merupakan amalan istimewa. Bahkan cara di antara untuk meraih husnul khatimah, tidak husnul khatimah, adalah dengan cara kita bersedekah setiap hari. Kita tidak lagi bicara tentang jumlah pahalanya yang 700 kali lipat atau tak terhingga. Namun sedekah adalah jalan kebaikan agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang kelima. Yang keenam, tilawah Al-Quran. Al-Quran, surat cinta Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan begitu mudah kita menyelesaikan atau menghatamkan lewat cara individual atau jamaah, yaitu tadarusan. Bagaimana pasca Ramadan? Maka Al-Quran hendaknya menjadi bagian tetap dari ayat-ayat yang kita cintai untuk kita baca, menjadi kebiasaan kita. Karena kita paham Al-Quran yang kita cintai kelak akan menjadi penolong bagi kita, syafaat, dan pecintanya di dunia akan mendapatkan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh barakah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang membacanya, mentadabburinya. Dialah orang-orang yang berpikir. Maka semoga kita semua termasuk ahlul Quran, pecinta Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketujuh, penutup semua amalan kita adalah memperbanyak zikir dan doa. Ketika kita ingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Yang kita ingat Allah, maka Allah ingat kita. Dalam keadaan sempit, saat kita terlilit terhimpit, Allah akan lapangkan karena kita senantiasa mengingat Allah. Ta'aruf ila Allah fi raha'i ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sempit. Bukan lagi kita bicara jumlahnya, tapi zikir yang kita lapaskan agar menjadi akhir kehidupan kita. Yang biasa berzikir, semoga akhir hayatnya pun tetap dalam keadaan berzikir. Lapas terindah, la ilaha illallah. Agar itulah lapas ucapan terakhir saat kita berpulang ke rahmatullah. Kemudian berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kegembiraan kita menikmati lezatnya Idul Fitri, bersilaturahmi dengan keluarga, kerabat, handai tolan dan saudara kita orang-orang beriman. Jangan lupakan saudara kita yang ada di Palestina. Kita doakan agar perjuangan mereka diridhoi Allah, dimenangkan Allah. Bagi mereka sudah terang benderang, Allah membayar, mengganti jiwa raga dengan surga. Sementara kita dengan segala kemampuan bisa berbuat lewat doa, donasi dan seterusnya. Doa orang beriman sungguh sangatlah bermanfaat untuk saudaranya. Maka jangan lupa sisipkan doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Inilah diantara petikan khutbah yang pertama. Semoga kita istiqomah menjaga amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, dengan bermohon semoga Allah memudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim
wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sidang jemaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah dan bersama orang-orang yang benar. Itu artinya kita harus bersungguh-sungguh merajut membangun ukhuwah Islamiyah di antara kita bersama orang-orang yang soleh. Bukankah asbab kita bersaudara karena Allah kebahagiaan yang sampai di akhirat kelak? Warajulani tahabba billahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang mencintai saudaranya karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, maka kelak di akhirat akan mendapatkan naungan dan perlindungan. Mari kita renungkan pesan Al-Quran yang satu ini, karena kita punya tujuan yang sama, menjadi ahli surga. Namun masuk surga tidak sendirian, bersama dengan orang-orang yang soleh, dan termasuk pula di antaranya adalah orang tua kita, pasangan hidup kita, dan anak keturunan kita. Itu yang sering diungkapkan orang beriman, kelak insya Allah sehidup sesurga. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fanni'ma 'uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka. Kita berharap orang tua kita, amin ya rabbal alamin, adalah mereka pasangan hidup kita dan istri kita, amin. Dan kita pun berharap adalah anak keturunan kita, amin ya rabbal alamin. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Semoga kelak kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semua urusan, semua kesedihan, semua persoalan menjadi mudah ya Allah. Maka mudahkan kami menjadi ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli kebaikan sepanjang hayat kami ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, karuniakan pada kami keluarga Rabbani dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi lindungi negeri kami Indonesia ya Allah. Berikan hidayah petunjuk-Mu pada para pemimpin kami ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, menangkan Islam dan kaum muslimin, khususnya perjuangan saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafar wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukan kami dengan Ramadan tahun depan ya Allah, bahkan Ramadan di tahun-tahun yang selanjutnya ya Allah, dengan berkah dan ridho-Mu ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami. Ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami. Ya Allah, tetapkanlah hati kami kepada agama-Mu. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghfir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.